Apa yang terjadi akhir-akhir ini di dunia kripto? Hari ini, kita memiliki sejumlah berita menarik yang mencakup perkembangan terbaru di industri kripto. Akan sangat menarik untuk diikuti, jadi pastikan untuk tetap duduk dan nikmati informasi terkini. Halo teman-teman penggemar kripto, selamat datang kembali di channel J-Coin. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. Berita pertama, perlombaan ETF Bitcoin dan langkah terbaru BlackRock. Hari ini, kita akan membahas perkembangan menarik dalam perlombaan untuk mendapatkan persetujuan Exchange Traded Fund atau ETF Bitcoin di Amerika Serikat. Yang menarik, Pando Aset baru-baru ini menjadi peserta terbaru dengan mengajukan formulir S1 untuk Pando Aset Spot Bitcoin Trust. Ini menunjukkan bahwa minat terus berkembang dalam mewujudkan instrumen investasi kripto yang teratur dan terawasi. Namun, sorotan utama jatuh pada langkah terbaru dari raksasa manajemen aset, BlackRock. Dalam upaya untuk meningkatkan peluang persetujuan dari Komisi Sekuritas dan Bursa atau SEC, BlackRock telah melakukan revisi terhadap model ETF Bitcoin mereka. Perubahan ini mencakup penambahan bahasa baru yang berkaitan dengan upaya administrator perwalian untuk memantau pergerakan harga yang tidak biasa. Mengapa langkah ini begitu penting? Kita tahu bahwa persetujuan ETF Bitcoin di AS telah menjadi topik panas dan diantisipasi oleh banyak pihak di industri kripto. Melibatkan raksasa seperti BlackRock, yang memiliki pengaruh besar di dunia keuangan, menandakan bahwa industri ini semakin matang dan mendapatkan perhatian dari pemain besar. Pertanyaannya sekarang, apakah revisi model ini akan menjadi terobosan yang diharapkan? Apakah langkah BlackRock dapat membuka pintu bagi pengakuan dan adopsi lebih lanjut untuk aset kripto di kalangan investor institusional? Tentu saja, kita harus terus mengikuti perkembangan ini, karena persetujuan ETF Bitcoin dapat mengubah pemandangan investasi kripto secara keseluruhan. Bagaimana pendapat Anda tentang langkah BlackRock dalam revisi model ETF Bitcoin mereka? Apakah ini akan membantu persetujuan ETF Bitcoin di AS? Bagi Anda yang tertarik dengan pembahasan ini, tolong tulis di kolom komentar. Mari kita teruskan ke berita selanjutnya. Berita kedua, Riot Platforms membeli rig BTC dan pertumbuhan penambangan Bitcoin. Sekarang, mari kita beralih ke langkah besar yang diambil oleh Riot Platforms dalam mengembangkan operasi penambangan Bitcoin mereka. Riot Platforms baru-baru ini melakukan investasi besar dengan membeli rig Bitcoin senilai yang mengesankan, mencapai $291 juta dari Ordinals. Perlu dicatat bahwa ini adalah tambahan dari kesepakatan sebelumnya dengan MicroBT. Tentu saja, pertanyaan yang muncul adalah, bagaimana Riot Platforms merencanakan pengembangan penambangan Bitcoin mereka dengan langkah ini? Pertama-tama, penting untuk memahami bahwa Riot Platforms telah melakukan perjanjian pembelian tambahan sebesar $290,5 juta. Ini bukan hanya langkah besar dalam hal nilai investasinya, tetapi juga dalam jumlah rig yang diperoleh. Bagaimana rencana pengembangan penambangan Bitcoin Riot Platforms berlanjut? Perusahaan ini berencana untuk membeli dengan total 265.000 penambang tambahan dari MicroBT, dengan persyaratan yang sama seperti pesanan baru mereka. Peningkatan kapasitas ini dianggap sebagai urutan tingkat hash terbesar dalam sejarah perusahaan, dan ini pasti akan memberikan dorongan signifikan untuk kinerja operasional mereka. Rencana pelaksanaan penambangan Bitcoin termasuk pengerahan 33.280 penambang pertama yang telah dibeli pada bulan Juni. Ini dijadwalkan akan dimulai pada kuartal pertama tahun 2024. Sementara itu, penambang tambahan sebanyak 66.560 unit akan dikerahkan pada paruh kedua tahun 2024. Apa yang membuat langkah ini semakin menarik adalah perkiraan bahwa Riot Platform akan mencapai kapasitas tingkat hash penambangan mandiri hingga 38 exahash per detik, setelah semua 99.840 rig terpasang dan beroperasi sepenuhnya. Dengan perkiraan ini, Riot Platform memproyeksikan pencapaian ini pada paruh kedua tahun 2025. Sementara kami membahas pertumbuhan penambangan Bitcoin Riot Platform, karena kita juga tidak bisa mengabaikan kenaikan saham luar biasa yang dicatatkan oleh perusahaan. Ini adalah sebuah langkah besar menuju pertumbuhan dan kesuksesan yang lebih besar di dunia penambangan Bitcoin. Bagaimana menurut Anda langkah besar Riot Platform dalam mengembangkan operasi penambangan Bitcoin mereka? Apakah ini akan memengaruhi industri penambangan secara keseluruhan? Bagi Anda yang tertarik dengan pembahasan ini, tolong tulis di kolom komentar. Mari kita teruskan ke berita selanjutnya. Berita ketiga, Binance menghentikan dukungan untuk BUSD dan alasan di baliknya. Pergantian fokus kita pada Binance, salah satu pertukaran kripto terbesar di dunia, yang baru saja membuat pengumuman menarik mengenai stablecoin asli mereka, Binance USD atau BUSD. Jadi, apa yang terjadi?
Binance telah mengumumkan rencananya untuk menghentikan dukungan untuk BUSD, dan ini bukan tanpa alasan. Keputusan ini diambil setelah Paxos, penyedia yang mendukung BUSD, menghentikan pencetakan koin baru. Langkah ini tentu saja menimbulkan pertanyaan, dan kami akan mencoba menjawabnya. Apa implikasi dari penghentian dukungan ini? Pertama-tama, pengguna BUSD perlu memperhatikan batas waktu. Binance memberikan tenggat waktu untuk menarik atau mengonversi BUSD yang ada menjadi aset kripto lain sebelum tanggal 15 Desember. Setelah tanggal tersebut, penarikan BUSD akan dinonaktifkan, dan saldo yang ada akan secara otomatis dikonversi menjadi First Digital USD. Tentu saja, pertanyaan kritis muncul, mengapa Paxos menghentikan pencetakan koin baru, dan apa dampaknya bagi pengguna BUSD? Apakah langkah ini memengaruhi stabilitas atau nilai BUSD? Ini adalah pertanyaan yang perlu dijawab agar pengguna dapat membuat keputusan yang tepat terkait aset mereka. Menurut kami, keputusan Binance menghentikan dukungan untuk BUSD dapat memengaruhi pengguna BUSD dalam beberapa cara, yaitu sebagai berikut. 1. Perubahan nilai aset. Penghentian dukungan dapat memicu perubahan nilai BUSD karena penarikan atau konversi yang dilakukan oleh pengguna. Fluktuasi nilai ini dapat memengaruhi nilai portofolio kripto mereka. 2. Ketidakpastian dan kesenjangan. Keputusan tiba-tiba ini mungkin menimbulkan ketidakpastian di antara pengguna BUSD, terutama jika mereka tidak memiliki rencana atau informasi yang jelas tentang apa yang akan terjadi setelah penghentian dukungan. 3. Migrasi ke stablecoin lain. Pengguna BUSD mungkin mencari alternatif stablecoin yang masih didukung dan stabil. Hal ini dapat mengarah pada migrasi aset ke stablecoin lain yang dianggap lebih aman atau sesuai dengan kebutuhan mereka. 4. Potensi ketidaknyamanan dalam transaksi. Proses penarikan atau konversi BUSD ke stablecoin lain mungkin menimbulkan ketidaknyamanan bagi pengguna, terutama jika mereka tidak familiar dengan prosedur, atau jika terdapat biaya tambahan yang terkait. 5. Reputasi Binance. Keputusan ini juga dapat memengaruhi pandangan pengguna terhadap reputasi Binance. Jika pengguna merasa kecewa atau merasa tidak diinformasikan dengan baik, hal ini dapat memengaruhi persepsi mereka terhadap platform tersebut. 6. Perubahan strategi investasi. Penghentian dukungan dapat mendorong pengguna untuk mengevaluasi strategi investasi mereka, dan mungkin membuat penyesuaian, tergantung pada dampak yang dirasakan pada portofolio mereka. Dalam rangka memahami dampak secara menyeluruh, penting untuk melibatkan pengguna BUSD dengan informasi yang jelas, dan memberikan panduan untuk tindakan selanjutnya setelah penghentian dukungan. Bagaimana keputusan Binance menghentikan dukungan untuk BUSD dapat memengaruhi pengguna BUSD? Apakah Anda memiliki stablecoin alternatif yang Anda rekomendasikan? Bagi Anda yang tertarik dengan pembahasan ini, tolong tulis di kolom komentar. Mari kita lanjutkan ke berita selanjutnya. Berita keempat, produksi penambang Bitcoin dan perubahan di industri. Mari kita perluas wawasan kita dengan mengulas perkembangan terbaru dalam produksi penambang Bitcoin, yang menarik perhatian dari dua perusahaan utama, CleanSpark dan TeraWulf. TeraWulf, perusahaan penambangan Bitcoin terdaftar di Nasdaq, menjadi sorotan ketika melaporkan produksi yang meningkat pada bulan November. Namun, apa yang membuat perusahaan ini menonjol adalah cara mereka menghadapi perubahan dalam biaya transaksi jaringan Bitcoin dan rencana mereka untuk masa depan. Dalam kondisi di mana biaya transaksi jaringan Bitcoin mengalami peningkatan, TeraWulf telah mengambil langkah-langkah strategis untuk meminimalkan dampaknya. Meskipun mereka tidak menyebutkan secara rinci taktik yang digunakan, adaptasi terhadap perubahan ini adalah kunci untuk menjaga efisiensi operasional. CleanSpark, salah satu pemain utama di industri penambangan, melaporkan peningkatan signifikan dalam produksi Bitcoin pada bulan November. Mereka berhasil menghasilkan 666 BTC, naik 5,2% dari bulan sebelumnya dan 24% dari periode yang sama tahun sebelumnya. CEO CleanSpark, Zach Bradford, menyatakan bahwa perusahaan mereka melihat peningkatan signifikan dalam produksi dari biaya, mengindikasikan potensi pergeseran dalam sumber pendapatan perusahaan. Namun, CleanSpark bukan satu-satunya yang mencatatkan perkembangan positif. TeraWulf, perusahaan penambangan Bitcoin yang terdaftar di Nasdaq, juga melaporkan produksi yang meningkat pada bulan November. Meskipun sebagian besar dipengaruhi oleh biaya transaksi jaringan yang lebih tinggi, ini menunjukkan bahwa dinamika industri penambangan Bitcoin tengah berubah. Namun, apa yang membuat perkembangan ini begitu menarik adalah wawasan yang diberikan oleh CEO CleanSpark, Zach Bradford. Dia menyoroti bahwa biaya yang meningkat mungkin menjadi sumber pendapatan yang lebih besar seiring pertumbuhan penggunaan Bitcoin dan adopsi yang meningkat. Ini menggambarkan evolusi dalam cara perusahaan menanggapi perubahan dalam ekosistem kripto. Menurut Anda, bagaimana adaptasi TeraWulf terhadap biaya transaksi jaringan Bitcoin dapat menjadi contoh bagi perusahaan lain di industri penambangan? Apakah ini menandai perubahan signifikan dalam dinamika industri? Bagi Anda yang tertarik dengan pembahasan ini, tolong tulis di kolom komentar. Kesimpulan.
Secara keseluruhan, berita-berita ini menyoroti kompleksitas dan dinamika pasar kripto. Dari perlombaan ETF hingga investasi besar dalam penambangan, penghentian dukungan untuk stablecoin hingga respons terhadap perubahan biaya transaksi, semua peristiwa ini membentuk naratif yang menarik dalam evolusi terus-menerus di dunia kripto. Bagaimana peristiwa-peristiwa ini akan memengaruhi tren masa depan, dan bagaimana pelaku pasar dapat merespons, menjadi pertanyaan kunci yang akan terus kita amati. Itulah sekilas mengenai perkembangan terbaru di dunia kripto. Jangan ragu untuk berbagi pendapat dan pertanyaan Anda di bagian komentar. Kami selalu senang mendengar dari Anda. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar di bawah dengan pendapat dan pertanyaan kalian. Kami akan melihat Anda dalam video berikutnya. Sampai jumpa. Bye. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go.